Shalom, salam sejahtera. Kita akan mulai ibadah kita Minggu 7 Juni 2020 yang akan dipimpin oleh Ibu Orpa Wuri Yami STH. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama memuji Tuhan dari PKJ 13 baitnya yang pertama, kita masuk rumahnya. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Syukur kepada Allah. Demi nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Nats yang akan membimbing dan mengarahkan kita sekalian dalam ibadah saat ini terbaca dari Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang baik yang di sorga maupun yang di bumi. Demikianlah nats pembimbing kita. Mari kita mengaminkannya dengan memuji Tuhan dari NKB 34 baitnya yang pertama. Jika demikian pengakuan kita di hadapan Tuhan, ada berita anugerah
bagi kita sekalian dalam kebaktian hari ini yang terbaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita menyambut berita pengampunan ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 39 ayatnya yang pertama. Saudara-saudara, sejemput kita semua untuk berdiri, kita bersama-sama mengucapkan hukum Allah yang terbaca dari Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40. Hukum Allah Matius 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah telah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kidung Jemaat 434 ayatnya yang pertama, kita puji Tuhan.
Bapak Ibu yang kekasih, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14 yang berjudul kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan dunia. Haleluya. 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 Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri judul untuk kita bersama-sama renungkan Yesus sebagai kepala. Salah satu ciri khas manusia yang sering menjadi persoalan adalah klasifikasi. Klasifikasi antara orang pendatang dan orang asing. Itu sering sekali terjadi dalam kehidupan ini. Klasifikasi ini biasanya akan semakin kentara ketika menjelang pemilihan pimpinan organisasi, entah itu organisasi pemerintah ataupun organisasi di dalam gereja. Selalu ada kelompok A dan kelompok B, dan biasanya ada yang mampu mengelola perbedaan itu sebagai sesuatu yang positif. Tetapi tidak sedikit juga sering terjadi perpecahan. Kondisi seperti inilah yang menjadi latar belakang bacaan kita, bahwa secara umum surat Paulus kepada jemaat di Efesus berbicara demikian. Telah terjadi klasifikasi antara orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Orang-orang Kristen Yahudi berusaha untuk menjadikan hukum Taurat sebagai standar iman jemaat. Saudara-saudara, menghadapi konteks ini, Paulus menyampaikan bahwa sebagai orang-orang pilihan, dalam hal ini orang-orang Kristen memiliki kekayaan yang tidak ditentukan oleh pengelompokan Yahudi atau non-Yahudi. Tetapi kekayaan orang-orang terpilih adalah segala berkat rohani di dalam sorga.
Apakah itu berkat rohani di dalam sorga? Saudara-saudara, bacaan kita disebutkan bahwa umat percaya telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita dapat membacanya dalam ayatnya yang keempat dari bacaan kita hari ini. Tujuan dari keterpilihan itu adalah agar umat itu menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah memilih umatnya dilandasi oleh satu hal, yakni cinta kasih. Dalam ayatnya yang kelima dan keenam, Paulus dengan tegas menyampaikan bahwa dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi saudara-saudaraku, terdapat dua penekanan di sini. Ada tindakan kasih yang dikerjakan oleh Allah karena anugerahnya kepada manusia. Maka yang harus dilakukan oleh manusia adalah yang meyakini bahwa dalam cinta kasih yang sama, anugerah Allah itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Ada penegasan bahwa kasih Allah kepada manusia mesti diresponi dengan meyakini bahwa Yesus menjadi sentral. Yesus sebagai kepala bagi semua umat pilihannya. Artinya, ketika kasih Allah dinyatakan tanpa membeda-bedakan manusia, maka manusia pun wajib atau harus mengasihi sesamanya tanpa membeda-bedakan orang, atau tanpa membeda-bedakan kelompok A atau kelompok B, atau dia dari mana, saya dari mana. Seperti di dalam konteks Efesus, ketika mereka sudah menerima ajaran Paulus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak ada standar lain selain standar yang disampaikan oleh Paulus. Dalam ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10, Paulus memberi penegasan-penegasan tentang alasan menempatkan Yesus sebagai sentral pengajarannya. Paulus menyampaikan bahwa Yesus adalah penebus manusia. Di dalam Yesus, umat percaya diberi kesempatan untuk mengalami rahasia kehendak Allah kepada umatnya. Di dalam Yesus, semua orang memiliki akses untuk berjumpa dengan Allah. Dalam ayatnya yang ke-10, merupakan kepala segala sesuatu. Yesus sebagai kepala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi, seperti nats pembimbing kita tadi. Jadi saudara-saudara, Paulus hendak menyatakan sangatlah keliru kalau masih ada klaim orang Yahudi atau non-Yahudi. Saya ingin mengulanginya sekali lagi. Jadi Paulus ingin menegaskan atau hendak menyatakan sangatlah keliru kalau masih ada klaim orang Yahudi maupun non-Yahudi. Ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13, Paulus kemudian menyampaikan pengalaman imannya. Paulus bersaksi bahwa di dalam Yesus, Paulus dan teman-temannya memperoleh bagian yang telah ditentukan. Dan karena itu, apa yang dilakukan kemudian menjadi puji-pujian.
Di sini Paulus menyampaikan bahwa semua yang disampaikan tentang Yesus ia sudah mengalaminya secara pribadi. Ini berarti adalah sebuah pengalaman iman yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Ini yang disebut dengan kesaksian. Menyaksikan apa yang telah Allah di dalam Yesus buat di dalam dirinya. Saudara-saudara, akhirnya Paulus menutup perikop ini dengan menempatkan kuasa Roh Kudus sebagai jaminan bagi umat percaya untuk memperoleh semua yang telah dijanjikan, secara khusus ketika umat percaya disatukan dalam satu persekutuan untuk memuji kemuliaan namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita merefleksikan bacaan ini dalam pergumulan kita saat ini? Kita harus jujur mengakui bahwa saat ini terdapat banyak pergumulan yang bisa saja menggoyahkan iman percaya kita kepada karya Allah. Pergumulan yang bisa saja menggoyahkan iman kita kepada karya-karya penyelamatan yang dibuat oleh Yesus Kristus. Walaupun demikian, kita perlu meyakini bahwa perjalanan iman kita telah melewati perjalanan panjang yang tidak mudah. Dalam perjalanan panjang itu, Allah telah membuktikan bahwa Ia tidak berubah. Ia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia selalu mencintai dengan tulus. Dia selalu mengasihi dengan tulus. Dia tidak pernah membeda-bedakan kelompok A dan kelompok B. Dia tidak pernah membeda-bedakan yang kaya dan yang miskin, yang putih dan yang hitam, dan seterusnya. Jika kita sempat terjatuh, itu sudah pasti. Tidak ada manusia yang luput dari namanya kesalahan dan dosa. Kita selalu berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang selalu menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kita. Tetapi Allah tetap sabar menunggu kita bangun, lalu memperbaiki diri untuk mengikuti jalan yang telah diajarkannya melalui Alkitab. Ini adalah sesuatu yang membuat kita semua orang-orang percaya harus berbangga, harus tetap kuat, harus tetap sabar dalam kondisi apapun dalam hidup ini. Karena ada Allah yang sungguh luar biasa yang tetap sabar menunggu kita bangun untuk memperbaiki diri kembali mengikuti jalan yang Ia ajarkan. Saudara-saudara, kondisi pandemi COVID-19 adalah sebuah pergumulan dunia. Pergumulan kita semua, pergumulan jemaat Salom juga. Tetapi marilah kita meyakini bahwa kasih Allah pasti menolong kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Sebab sebagaimana umat percaya di Efesus telah dikhususkan oleh Allah sejak dulu kala, mereka telah dipelihara oleh Allah.
mereka telah dicintai oleh Allah. Maka kita pun dengan iman kita akan terus dipelihara oleh kasih Tuhan. Sebab kita adalah umat yang telah dikhususkan oleh Allah. Amin. Sebagai respon kita atas firman Tuhan hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 237 ayatnya yang pertama. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama dengan semua orang Kristen, dengan semua orang beriman di seberang muka bumi ini untuk mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 256 ayatnya yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami di sorga, kembali lagi kami menghadap hadirat Tuhan. Kami mau membilang syukur kami kepadamu ya Allah. Oleh karena cinta Tuhan yang luar biasa bagi kami semua, Tuhan telah memberi kami kesempatan saat ini untuk ada duduk bersama-sama dengan keluarga kami di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami semua untuk selalu percaya kepada Tuhan, untuk meletakkan iman kami kepadamu, karena Engkaulah yang empunya kehidupan kami.
Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Raja kehidupan ini. Engkau yang akan memperhatikan kami dalam setiap detik kehidupan kami, dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah kami nikmati dalam sepanjang sejarah kehidupan kami. Kami bersyukur juga dan berterima kasih saat ini Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, Engkau telah memberi kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami masih menikmati kehidupan sampai pada saat ini. Kami semua bersatu hati walaupun kami berada di rumah kami masing-masing untuk mendoakan saudara-saudara seiman kami yang berada dalam kondisi fisik yang kurang sehat karena sakit. Tuhan tolong ada bersama-sama dengan mereka, memberkati mereka senantiasa, memberi mereka hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi yang lemah tubuh oleh karena sakit, mereka merasa dihiburkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Bapa, pada saat ini juga kami tetap mendoakan saudara-saudara kami yang berada dalam suasana sukacita oleh berbagai-bagai hal, yang menemui hari ulang tahunnya, menemui hari ulang tahun pernikahan, bahkan bersukacita dengan hal-hal yang lainnya. Tuhan adalah dalam kehidupan mereka, menambah sukacita mereka dengan cara Tuhan sendiri, memperlengkapi sukacita mereka Tuhan dengan cara-Mu. Dan biarlah Tuhan, sukacita yang mereka alami, mereka boleh persembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur yang terdalam dari kehidupan mereka saat ini. Bapa Surgawi, bagi teman-teman kami pemuda, bagi saudara-saudara kami yang telah memberi diri untuk bersama-sama dengan kami di sini, di jemaat, dengan jemaat Salom, dengan majelis jemaat untuk kelancaran ibadah ini. Tuhan berkati mereka dalam masa muda mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam pergumulan mereka. Tuhan ada dan menjawab mereka seturut dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Bagi Bapak Pendeta Jemaat Salom, kami juga tetap mendoakan hamba-Mu dalam pergumulannya setiap hari. Tuhan sertai dia, beri hikmat dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan tetap setia kepada Tuhan, dan semuanya akan dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati semua pekerjaannya, baik di gereja, di rumah tangga, maupun dimanapun dia berada. Begitu juga dengan majelis jemaat yang berada di GKSS Jemaat Salom. Tuhan sertai mereka satu persatu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi cita-cita mereka dalam kehidupan berumah tangga mereka, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan mereka sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai majelis jemaat. Tuhan ada dan jawab mereka satu persatu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh melakukan tugas dan panggilan mereka seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Ajari semua kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam hidup ini. Dan biarlah ya Allah, kehidupan kami semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, adalah kehidupan yang dipelihara dan dikasihi oleh Allah senantiasa. Tuhan, suasana kehidupan kami saat ini adalah suasana yang penuh dengan ketakutan, kecemasan oleh karena virus corona. Tapi kami percaya kami memiliki Allah yang mampu untuk senantiasa ada di sisi kami, untuk ada bersama-sama dengan kami dalam kehidupan ini, dalam kami menapaki hari-hari hidup kami yang penuh dengan masa sulit ini. Biarlah Allah senantiasa tunjukkan kehidupan yang lebih baik bagi kami, sehingga kami boleh menata kehidupan ini setiap hari bersama-sama dengan Tuhan, dan kami boleh merasa lega oleh karena ada persoalan hidup yang kami alami, yakni COVID-19. Bapak Surgawi, bagi bangsa dan negara kami, dari pusat
sampai ke daerah-daerah. Sebagai pemimpin-pemimpin bangsa kami tetap mempertaruhkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam tugas dan pengabdian mereka untuk negara ini. Biarlah Allah memberi hikmat, memberi sukacita, memberi kesehatan kepada semua para pemimpin kami, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik dan semuanya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi semua warga jemaat pun, dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Bagi orang tua kekasih kami dalam masa tua mereka, Tuhan berkati mereka, pelihara mereka, cintai mereka Tuhan, seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Sehingga dalam masa-masa tua mereka tidak merasa sendiri, tapi tetap merasa ada tangan Tuhan yang selalu senantiasa menolong dan memberkati mereka. Bapa Surgawi, inilah doa kami, inilah syafaat kami. Mari Tuhan dengarkan doa kami serta sempurnakan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami telah berdoa dan bersyafaat kepada-Mu Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan duka atau terpaksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dari NKB 199 baitnya yang pertama. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita bersama-sama mendoakan persembahan kita. Bapa kami yang di sorga, kami telah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur atas semua berkat dan pemeliharaan Tuhan yang telah kami terima dan alami sampai dengan saat ini. Kiranya pemberian kami ini dapat bermanfaat dalam pelayanan jemaat dan gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati jemaat-Mu yang telah memberi persembahan, pengucapan syukur, perpuluhan, dan persembahan-persembahan lainnya di dalam pekerjaan dan kehidupannya. Kami mohon doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yakni doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 241 ayatnya yang pertama. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, pergilah dengan damai sejahtera. Berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mewakili jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Orpa Puriyame, Sarjana Teologi, yang sudah melayani kita dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pelayanan dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup ibadah kita akan menyanyi dari PKJ nomor 241 ayatnya yang kedua.